Imam Ahli Sunnah wal Jamaah abad 21. Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, ditulis oleh Hay'ah As-Safwa Al-Malikiyah. Abu Yazid Muhammad Ibn Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani lahir di kota Makkah pada tahun 1365 Hijriah, atau tepatnya pada tahun 1945 Masehi. Pendidikan pertamanya adalah Madrasah Al-Falah Makkah, di mana ayah beliau Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani sebagai guru agama di sekolah tersebut, yang juga menangkap sebagai pengajar di Halaqah Masjidil Haram di kota Makkah, yang tepatnya sangat masyhur dekat Babus Salam. Jadi ayahnya Sayyid Alawi Al-Maliki, abu daripada Sayyid Muhammad, beliau Sayyid Alawi ini adalah seorang ulama besar, seorang syekh, seorang alim yang dimuliakan di kota Makkah, dan mengajar di Masjidil Haram dan mengajar di Madrasah Al-Falah, yang sekarang ini ada dua madrasah yang terkenal, Madrasah Al-Falah dan Madrasah Salatiyah. Madrasah Salatiyah yang masih ada sekarang di kota Makkah. Ini Sayyid Alawi, beliau adalah bagian daripada karamah, keberkahan daripada ayahnya Sayyid Abbas Al-Maliki. Pernah Sayyid Abbas Al-Maliki ketika tinggal di kota Makkah, beliau tidak punya keturunan, tidak punya anak laki, sehingga beliau meminta doa, memohon bermunajat kepada Allah, masih belum tidak diberikan juga, sehingga datang Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau adalah sahabat dekat, teman dekat Al-Habib Ali Al-Habsyi sahib Al-Maulid Sibtud Durar. Al-Habib Ali Al-Habsyi ada di Seiwun di Hadramut, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ada di Huraidah. Habib Ahmad, beliau adalah seorang pelajar yang duduk di kota Makkah, nyantri bersama Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, musninud dunia, musnid alamatud dunia, yang dimana sanad ulama-ulama kembali kepada beliau, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Kebetulan Sayyid Abbas setelah wafat Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, beliau juga belajar dengan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, duduk di kota Makkah, menjadi khatib dan menjadi ulama masyhur di kota Makkah. Habib Ahmad juga dulu belajar di Makkah, cuman beliau kembali ke negeri Huraidah. Ketika Habib Ahmad berangkat ke kota Makkah, ketemu dengan Sayyid Abbas. Akhirnya Sayyid Abbas datang dengan Habib Ahmad. Habib Ahmad ini minas salihin, minal awliya, minal ulama, muhaddits, alim, allama, yang beliau ini sering membawakan qasidah. Temannya juga Al-Habib Ahmad Al-Mahdar, natawasal bil hubaba, satu zaman beliau dengan sahibul qasidah. Datang Al-Habib Abbas mengenalkan kepada Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Attas, ya Habib, ini adalah Sayyid Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki, seorang khatib, seorang ulama besar di kota Makkah. Masya Allah, alhamdulillah, masih ada ulama yang besar di sini mengajar di Masjidil Haram. Kemudian beliau mengadu kepada Al-Habib Ahmad, ya Habib, saya tiap sekali punya anak laki meninggal, minta doa. Bahkan bisa jadi nggak punya anak laki. Akhirnya memohon kepada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Kata Habib Ahmad, bisyarat, dengan syarat, kalau anda ingin punya anak laki, namakan anak kamu Alawi, dari gobilahku. Karena Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau keturunan dari Al-Hasani, yaitu Sayyidina Al-Imam Idris Al-Akbar Ibn Idris Al-Azhar Ibn Idris Al-Akbar bin Abdullah Al-Mahaq, kemudian Ibn Hasan Al-Musannah bin Hasan As-Sibit. Dari Sayyidina Hasan ini dijuluki Al-Hasani. Juluki Al-Hasani ini nisbah nasabnya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Di antara kakek-kakeknya tidak ada yang namanya Alawi. Tetapi kalau anda ingin memiliki seorang anak, namakan dari gobilahku, gobilah Al-Alawiyin, dari gobilah Al-Alawi, dari Sada Al-Alawiyin. Kemudian dipukul punggungnya 3 kali, didoakan Habib Ahmad. Subhanallah, setelah beberapa saat, 1 tahun, lahir, punya anak laki, dinamakan Alawi. Dan beliau mengatakan bahwasannya anak kamu ini akan menjadi zuhra Masjidil Haram, akan menjadi bunganya Masjidil Haram. Subhanallah, benar. Al-Habib Alawi ketika masa mudanya, beliau sudah mengungguli daripada guru-gurunya, dan mengajar di Masjidil Haram. Ini beliau ayahnya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Nah, begitu pula di sini setelah Sayyid Alawi Al-Maliki wafat, putra beliau Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani tampil sebagai penerus di samping mengajar di Masjidil Haram. Jadi setelah ayahnya mengajar di Masjidil Haram, tinggal di Masjidil Haram, dan Sayyid Alawi tinggal di Babus Salam, rumahnya di Babus Salam, tinggalnya di dekat Babus Salam. Subhanallah, tinggalnya kalau sekarang
Masjidil Haram. Kalau di antara Masjidil Haram dengan Sa'i, dulu itu perkampungan rumah. Dan sekarang sudah dijadikan tausi'ah, perluasan Masjidil Haram. Dulu itu perkampungan. Disitulah Sayyid Alawi dilahirkan. Bisa jadi Sayyid Muhammad dilahirkan di situ. Taib. Beliau juga diangkat sebagai dosen Universitas King Abdul Aziz di Jeddah dan Universitas Ummul Qura Makkah, mata kuliah Ilmu Hadis dan Usuluddin. Begitu juga Abuya Sayyid Muhammad, yang saya dapatkan bahwasannya beliau di selain belajar agama juga beliau belajar dengan akademis, mengikuti formalitas mulai dari ibtidaiyah, mutawassit, tsanawiyah, kemudian di fakultas kuliah sampai beliau nala darajat doktor, mendapatkan doktor Al-Azhar dari Azhar. Beliau adalah doktor yang paling termuda. Umur 25 tahun sudah menjadi doktor, sudah menjadi syekh dan dibanggakan oleh guru-gurunya. Di antara guru-gurunya yang bangga dengan beliau ada Syekh Hasan al-Makhluf. Syekh Hasan al-Makhluf beliau adalah seorang mufti di kota Mesir. Dan ulama-ulama Mesir semuanya mengakui akan kecerdasan Sayyid Muhammad Ali al-Maliki, kepintaran daripada Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Abuya Sayyid Muhammad, guru lama beliau, menjalankan tugasnya sebagai dosen di dua universitas tersebut sampai beliau memutuskan mengundurkan diri dan memilih mengajar di Masjidil Haram sampai membuka majelis ta'lim di kediaman beliau kawasan Utaybiyah, kemudian dilanjutkan di Rusaifah, keduanya masih di kawasan kota Mekah. Jadi Abuya memang beliau mengajar di Ummul Qura di kota Mekah. Nah, setelah itu datang daripada murid-murid dari Indonesia. Datang murid-murid dari Indonesia sowan kepada Abuya Sayyid Muhammad di Masjidil Haram. Kamu siapa? Kami dari Indonesia. Ada bangsa Asegaf, ada bangsa Alidrus, ada bangsa Al-Habsyi. Kemudian ulama-ulama belajar dari negeri Indonesia. Yang mana Abuya Sayyid Muhammad ini punya hubungan dekat dengan ulama-ulama Indonesia. Sehingga Abuya memuliakan. Ya sudah, kalau begitu Anda semua tinggal di rumah saya. Ketika tinggal di rumahnya Abuya Sayyid Muhammad 11 orang ini, mereka juga mengajar, mereka juga belajar di Ummul Qura. Setelah belajar di Ummul Qura, akhirnya mereka mengatakan, saya belajar di Ummul Qura fakultas, belajarnya begini-begini aja. Tapi dengan antum ya Abuya, ya Sayyid, ana diajarin apa? Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, kemudian Ibnu Majah dan kitab-kitab hadis. Diajarkan mustalah, diajarkan usuluddin. Ini sebagaimana pelajaran yang ada di Jawa dan lebih bagus. Ya sudah, kalau begitu saya nggak mau kuliah, mau tinggal sama antum aja. Akhirnya di sini sebab Abuya Sayyid Muhammad Ali al-Maliki mempunyai pondok pesantren. Sebelum beliau memiliki pondok pesantren, beliau juga sudah izin dengan ulama-ulama yang ada di kota Indonesia, di antara Al-Habib Ali bin Hussein Al-Attas, yaitu di Bungur, dan dengan Al-Habib Ali Al-Habsyi, bahwasannya memang ketika itu hubungan Hadramaut dengan Indonesia terputus. Hubungan Hadramaut dengan Indonesia terputus, sehingga Abuya menampung anak-anak murid Indonesia yang datang dari Indonesia, baik dari golongan para habaib atau bukan dari golongan para habaib, belajar di kota Mekah, sehingga tempatnya beliau di Utaybiyah, tidak jauh dari Masjidil Haram, kira-kira setengah kilometer. Dan kemudian setelah beberapa saat Abuya melihat makin banyak murid yang datang butuh perluasan, sehingga pindah ke Rusaifah, yang dimana Haji Awan dan teman-teman pernah berkunjung di Rusaifah menyambut kedatangan mereka para jamaah haji. Abuya Sayyid Muhammad Ibn Sayyid Alawi al-Maliki al-Hasani lebih suka dipanggil oleh semua santrinya dengan sebutan Abuya. Kenapa sebutan Abuya? Abuya lebih dekat. Abuya adalah ayah. Abuya juga termasuk guru. Abuya juga pendidik. Abuya juga murabi. Jadi mereka lebih mengatakan lebih dekat lagi. Kenapa mereka mengatakan Abuya? Iya, karena mereka mulai dari tidur, makan, istirahat, kemudian tempat tinggal, pakaian, biaya hidup dibiayai oleh beliau. Lebih daripada anak sendiri. Bayangin saya bersama Habib Alwi, mulai pemberangkatan dari Indonesia, itu naik kereta sudah diongkosin. Kemudian mulai dari ijraat di dalam visa, kemudian buat SIM, kemudian buat apa? Buat paspor, kemudian tempat tinggal di Jakarta. Saya orang Jakarta, tinggal di Jakarta dibiayai oleh beliau. Orang tua saya dibiayai oleh beliau. Kemudian tiket dibiayai oleh beliau, penyambutan dibiayai oleh beliau, kemudian sampai umroh dibiayai, disambut, dikasih kitab, dikasih buku, minum setiap hari, minum zam-zam, nggak pernah minum air biasa. Subhanallah. Kemudian setiap bulan kita umroh, di bulan Ramadan setiap hari umroh, tiap tahun haji.
Kita tinggal 12 tahun di kota Mekah, 11 kali kita haji. Alhamdulillah, ini dibiayai oleh Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Kemudian tempat tinggal, makan, tidur, pakaian, semua dibiayai. Ziarah ke kota Madinah dibiayai oleh beliau, sampai diantarkan oleh beliau. Kemudian kepulangan kita dibiayai oleh beliau, sampai kadang-kadang ongkos untuk pulang dibiayai oleh beliau. Nanti kalau mau kawin dikasih maharnya sekaligus. Ada orang tua seperti ini, ada guru seperti ini. Subhanallah. Makanya laulal murabbi ma'araftu rabbi. Subhanallah. Makanya secara zahir Abuya dikatakan Abuya. Abuya adalah orang tua lebih dekat daripada guru. Nah, seperti hubungan orang tua dengan anaknya, hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Manhajus Sawi, Al-Manhajus Sawi karangan Habib Zain Munsamit, abauka thalathatun. Abuka alladhi waladak walladhi zawwajaka ibnata walladhi 'allamaka wa huwa afdaluhum. Bapakmu ada 3. Pertama, bapak yang dengannya kamu lahir di dunia. Kedua, bapak yang telah menikahkan anaknya dengan kamu. Ketiga, bapak yang telah mendidik dan memberi ilmu. Dan dia yang paling utama di antara yang lainnya. Betul? Makanya kita selalu mengatakan sebagaimana kalam Al-Imam Syafi'i, "Ufaddilu ustadzi ala walidi wa inna lana al-izzu wasyaraf." Aku lebih utamakan guruku daripada orang tuaku, walaupun aku ini dilahirkan menjadi orang yang mulia. Makanya kita kadang-kadang lahir kalangan orang mulia, orang bangsawan, kemudian belajar dengan kiai, dengan ustadz. Kita muliakan guru kita siapa, walaupun dia adalah seorang kiai, seorang ustadz, bukan dari golongan bangsawan, bukan dari bernasab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau kita muliakan walaupun dia anaknya Habib. Kita muliakan beliau guru daripada golongan para kiai, para ulama, karena mereka adalah penerusnya Nabi Muhammad, karena mereka adalah guru. Li'anna murabbi jauharun wa ruhu wal murabbi jauharun. Dikatakan bahwasannya al-murabbi adalah mutiara. Mutiara berbeda dengan mereka orang tua yang telah mendidik jasad. Taib. Kemudian nasabnya Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Nasab Abuya bersambung hingga kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalur Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu, yang telah katakan kakeknya beliau adalah Maulana Idris Al-Azhar, seorang wali minal aulia yang ada di negeri Maroko. Kemudian ayahnya yang bernama Idris Al-Akbar yang datang ke negeri Maroko, dan ayahnya Sayyidina Abdullah Al-Mahad yang datang ke negeri Maroko daripada negeri Irak, dari Baghdad pergi ke Maroko, kemudian membuat kerajaan, sehingga lahirlah anak yang bernama Idris yang meneruskan perjuangan ayahnya. Sayyidina Abdullah Al-Mahad ibn Hasan Al-Musanna, putra daripada Sayyidina Hasan Al-Sibit, daripada putra Sayyidina Ali karamallahu wajhah, pernikahan dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Maka dari itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib untuk kita memuliakan sebagaimana disebutkan dalam kitab Maulid Ad-Daiba, Sayyidina Imam Abdurrahman Daiba, beliau mengatakan ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi faddakiri. Mereka para ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang suci, dan ingatlah bahwa mereka adalah para penjaga bumi. Makanya memang mereka, kalau kita lihat bahwasannya bumi-bumi ini dikuatkan dengan apa? Dengan gunung-gunung. Bumi-bumi dikuatkan dengan pasak-pasaknya adalah gunung. Tetapi bumi hakikatnya dikuatkan oleh mereka, para ulama-ulamanya Nabi Muhammad, para aulia-aulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakikat pasak bumi ini adalah mereka para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala, daripada mereka para gutub, para ghaus, para abdal, mereka para usulaha, para aulia. Madhab Abu Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Abu Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani bermadhab Imam Malik. Yaitu, beliau dikatakan Al-Maliki karena bermadhab Al-Imam Malik bin Anas. Tapi kita bisa lihat, walaupun beliau bermadhab Al-Maliki, tetapi amalian banyak mengikuti dengan amalan daripada Asy-Syafi'i, karena murid-murid semuanya Syafi'i. Semua muridnya Syafi'i. Bahkan yauminal ayam pernah pada suatu saat kita kunut Al-Maliki. Bagaimana kalau kunut Al-Maliki? Al-Maliki kunutnya, kalau sudah baca waladhdallin minal jinnati wan nas, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, sebelum ruku
Ini Maliki. Tetapi beliau sangat marah sekali kalau ada muridnya yang berkunut mengikuti Thariqah Malikiyah. Jangan sampai membingungkan kepada orang lain. Jangan sampai membuat gaduh kepada orang lain. Sehingga mengikuti kunutnya Syafi'i ba'da ruku'. Subhanallah. Hadza Abu Ya, dan beliau juga mengundang para mufti, para ulama, para masyayikh, para asatidzah untuk mengajarkan fikih Syafi'iyah. Jadi kita alhamdulillah belajar mulai dari Safinatun Najah, kemudian Taqrib, Fathul Qarib, kemudian Zubat, kemudian Syarah Zubat, sampai Minhajut Talibin, kemudian sampai kitab-kitab fikih yang lainnya, Al-Muharrar. Ini semuanya kita pelajari. Tuhfatul Muhtaj Imam Ibn Hajar. Ini semua kita mempelajari fikih Syafi'iyah. Jadi alhamdulillah murid-murid Abu Ya Said Muhammad Alwi Al-Maliki yang tersebar di seluruh Indonesia, mereka semuanya madhab Syafi'i, madhaban. Baik, manhaj metode Abu Ya. Abu Ya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani sangat tidak suka dengan orang yang fanatik terhadap salah satu aliran dan kelompok. Sebagaimana Abu Ya juga tidak suka dengan kekerasan dan orang yang keras, sebagaimana dawuhnya beliau, akrahu ta'assub wal muta'assibin wa tashaddud wal mutashaddidin. Aku benci dengan fanatisme dan orang-orang yang fanatisme. Jadi dia nggak suka dengan orang-orang yang memiliki asobiyah, fanatis dengan satu hal. Kita diajarkan sama Abu Ya Said Muhammad Alwi Al-Maliki untuk meluaskan ilmu kita. Katanya Abu Ya pernah mengatakan, kullama ittasa ilmu ittasa ufuku. Orang kalau sudah ilmunya luas, maka pikirannya akan luas. Tidak terjadi seperti orang-orang yang tasyaddud, yang radikal, yang keras, wal mutasyaddidin, radikalisme. Akhirnya terjadi tanatut. Yang ini sedikit-dikit bid'ah, dikit-dikit kafir, dikit-dikit salah. Apalagi ini Haji Awan, kiai-kiai ini, ajengan-ajengan semuanya, para ustadz-ustadz, ini semuanya ahlul bid'ah ini. Mau ngapain ini? Bikin maulid, bikin tahlil, bikin hol. Ayo, ahlul bid'ah semuanya. Kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin naudzubillah min dzalik. Makanya Abu Ya Said Muhammad memperjuangkan akidah ahli sunnah wal jamaah, akidahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Inilah yang dilakukan oleh Abu Ya Said Muhammad Alwi Al-Maliki. Makanya di antara kitab yang paling terkenal, kitabnya beliau adalah kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah. Taib. Kemudian tarbiyah Abu Ya, manhaj Abu Ya Said Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, dia adalah mendidik santri-santrinya tercermin dalam beberapa kalam beliau. Antara lain, Abu Ya lebih mengutamakan akhlak daripada ilmu. Ana wa'allimul akhlaq wal muru'ah qabla al-ilmi wal kitabah. Aku mengajarkan akhlak dan budi pekerti, harga diri sebelum ilmu dan kitab. Ini tidak lain bersumber dari mana? Dari Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an mengatakan wa yuzakkikum. Yang pertama kali sebelum ilmu, yaitu yang diajarkan adalah tazkiyah. Tazkiyah apa sih? Akhlak, budi pekerti. Metode di dalam khidmah, di dalam pengabdian, di dalam muru'ah. Ini yang diajarkan Abu Ya Said Muhammad Alwi Al-Maliki sebagaimana dijalankan di dalam Al-Quran. Baru wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Baru diajarkan kitab, baru diajarkan hikmah. Sehingga setelah tazkiyah, setelah ilm, hikmah, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Baru nanti di situ ada ilmu laduni. Allah berikan ilmu laduni. Makanya ilmu laduni tidak bisa didapatkan kecuali dengan belajar. Al-ilmu bita'allum. Kalau ada orang mengatakan, ya Habib, saya anaknya Ustaz, saya anaknya Kiai, saya anaknya Gus, saya anaknya Habib, nggak usah pakai belajar lagi, ilmu nurun katanya, ilmu nurunin. Kagak, kadzab. Al-ilmu bita'allum, ilmu dengan belajar. Tidak ada ilmu langsung dapat. Apalagi Habib, alhamdulillah saya dapat ilmu laduni sekarang. Kadzab, ilmu laduni. Ilmu laduni harus dipelajari dengan menuntut ilmu. Harus dengan syekh, harus dengan ustaz, harus menuntut ilmu dengan tazkiyah, duduk bersama guru, dengan talaqi bersama guru. Sehingga dengan aurat, dengan zikir. Makanya para ulama mengatakan, wa idza aratumul ilm fa'alaikum bil hikmah, bil ilm. Kalau kamu ingin mendapatkan ilmu, maka harus dengan belajar. Duduk sama ustaz, belajar sama syekh, duduk di hadapan guru, atalagi. Enggak Ustaz, saya mau langsung ke ziarah haji biar dapat ilmu laduni. Oh, saya langsung mau dapat ke tempat ke gunung biar dapat ilmu laduni. Akhirnya yang datang syaitan, iblis, dajjal, akhirnya ngaco. Na'udzubillah min dzalik. Dan kemudian wa idza aradtum
al-auliya was-salihin, apabila ingin menjadi para aulia dan salihin, wa alaikum bil aurat wal azkar wal ahzab. Kalau ingin menjadi wali, baca wirid yang banyak, baca zikir, puasa, ibadah, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu semua harus didasari dengan ilmu. Harus didasari dengan ilmu. Jangan sampai banyak orang-orang zikir aurat, zikir aurat, zikir aurat tanpa didasari dengan ilmu, akhirnya berfatwa-fatwanya ngaco. Banyak. Dan begitu juga ilmu apabila tidak didasari dengan tasawuf, dengan tazkiyah, akhirnya terjadi dia merasa dirinya punya ilmu, ternyata sama dengan iblis sama syaitan. Akhirnya banyak fatwanya yang ngaco, banyak fatwanya yang menyimpang. Karena apa? Tidak punya tazkiyah. Makanya dia harus diiringi dengan aurat dan zikir. Wa idza aratumul barakah, kalau ingin mendapatkan berkat, alaikum bil khidmah, yaitu pengabdian dengan guru. Pengabdian tersebut nanti diajarkan akhlak, budi pekerti, muru'ah oleh guru. Makanya Abu Yazid Muhammad mengatakan, "Wa'allimul akhlaq wal muru'ah qabla al-ilm." Maka aku ajarkan kepada murid-muridku akhlak. Makanya kita sebelum masuk ke Mekah, masuk mondok, belum masuk kamar, disuruh ngapain? Disuruh baca wirid, disuruh baca sholawat. Berapa baca sholawat? Nggak banyak. Baca salawat munjiat atau saya baca berapa? 5.000 kali. Sudah 5.000 kali selesai. Oh, ntar dulu masih ada lagi. Jangan masuk kamar dulu. Ayo baca salatul fatih 50.000 kali. Setelah itu baca dalailul khairat. Dalailul khairat setiap hari khutbah. Setiap hari hataman. Mulai dari sumpek baca dalailul khairat sampai senang. Sampai cinta sama dalailul khairat. Mulai setiap hari hataman sehari. Dalam satu hari sekali duduk itu 3 jam sampai 4 jam. Akhirnya lama-lama terbiasa nikmat sehingga 45 menit selesai membaca dalailul khairat. Ini dididik sama Abuya untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Ini termasuk bagian daripada mahar, uang pangkal masuk ke pondok Abu Yazid Muhammad Al-Maliki dengan as-shalah ala Nabi Muhammad. Kalau sudah diterima sama Nabi Muhammad, ayo antum menjadi muridnya Nabi Muhammad. Sampai di sana Abuya mengatakan, Anda ini muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya lembaga ilmiah, lembaga pesantren, ini bukan lembaganya siapa-siapa, lembaganya Nabi Muhammad. Anda duduk di lembaganya Nabi Muhammad. Anda duduk di yayasan Rasulullah. Anda duduk di fakultasnya Nabi Muhammad. Anda akan lulus daripada fakultasnya Nabi Muhammad. Yang menggantikan Rasulullah siapa? Mereka para aulia, mereka para solihin, mereka para ulama, mereka para ustadz, warathatul anbiya. Al ulama warathatul anbiya. Kemudian di sini Abuya juga menerangkan bahwasannya la yakfi lil alim ilmu wahdah idza lam yakun ma'ahu akhlaqun wa adab. Seorang yang alim tidak cukup dengan ilmunya semata jika tidak disertai akhlak moral yang baik. Kemudian Abu Yazid Muhammad Al-Maliki juga mengatakan, at-talibul khadum ahsan indi min at-talibul mujtahid. Santri pengkhidmah lebih baik bagiku daripada santri yang giat belajar. Taib, kita disuruh belajar. Memang kita disuruh istihad belajar, suruh menghafal Al-Quran, disuruh membelajar qiraat sampai qiraat sab'ah kita pelajari. Kemudian kita belajar fikih mulai dari kitab yang terkecil sampai kitab yang paling terbesar Tuhfatul Muhtaj. Kemudian Mustalahul Hadits mulai dari Baikuniyah, Nukhbatul Fikar sampai Tadribur Rawi sampai Fathul Mughith, Alfiyatul Imam As-Sakhawi lil Imam Al-Iraqi. Kita pelajari Imam Suyuti, kemudian kitab hadis Kutubus Sittah dan kitab Mustadrakat, kemudian kitab Al-Masanid, kemudian kitab Mustakhrajat, kitab Sunan, Musannafat. Ini dipelajari sama Abu Yazid Muhammad Al-Maliki kepada kita. Tetapi itu semua walaupun kita pelajari, tetapi Abu Yazid lebih senang kepada murid Al-Khadum yang khidmah terhadap Sayyid Muhammad Al-Maliki. Kita khidmahnya ngapain? Habib Alwi punya tugas gelar karpet setiap hari. Bangun setengah 3 gelar karpet. Ini karpetnya seperti ini luasnya. Itu tiap hari gelar karpet. Kemudian bersihkan kamar mandi. Kemudian mijit guru, megang sendalnya sendal guru. Kemudian membukakan pintunya guru. Kemudian membersihkan kamar mandi guru tidak pernah kotor. Kamar mandi santri, kamar mandi tamu. Kemudian nyapu halaman. Ini semuanya kerjaan santri. Habib, saya ini Habib, gengsi kagak ada gengsi-gengsian. Ayo semuanya nyapu. Beb, saya anaknya Gus. Saya anaknya Bulan, anak Kiai Puan, kagak ada anak Kiai, semuanya ngepel. Semuanya nyapu. Untuk apa? Untuk mengambil keberkahan khidmah, pengabdian di pondok pesantren. Karena al-ilmu yudrak wal khidmatu la tustadrak. Ilmu bisa didapatkan dimanapun. Anda sekarang dapat ilmu, pulang dapat ilmu, keluar dari sini dapat ilmu. Dimanapun Anda bisa dapat ilmu. Dari YouTube bisa dapat ilmu sekarang. Sekarang sudah zamannya ada Ustadz Google, ada Syekh Google, dan di bawah ada Ustadz ada Ustadz Instagram. Ayo.
Kemudian ada lagi Ustadz WhatsApp, Syekh Facebook. Ini sudah dapat ilmu. Tetapi naudzubillah min dzalik, bisa jadi ngaco. Di sini ada ustadz, ada ulama, tanya mereka sama guru-guru, sama ustadz-ustadz, sama kiai-kiai. Karena mereka ahli ilmu, ilmunya mereka bersambung. Mutasalsil ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini kita buat pesantren, ini barakah buat jenengan, dikasih amplop, dikasih kiswah, dan kemudian ini uang untuk pesantren Anda. Dikasih biaya sama Abuya, dikasih kitab, semuanya dibiayai oleh Abuya Said Muhammad. Tamu yang datang dibiayai. Bagaimana dengan seorang murid yang duduk bersama Said Muhammad Alwi Al-Maliki? Semua dibiayai. Terus terang, saya dapat kitab dari Abuya, dapat kitab, itu ada 12, 18, 15 lemari. 15 lemari, ukurannya 2 meter kali 3. 12 lemari itu kitab kita semua dari Said Muhammad Alwi Al-Maliki. Baik pemberian dia langsung atau dengan uang yang saya beli. Subhanallah, berkahnya bukan main Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Dan beliau juga karam. Dan ini 100 kitab yang telah dikarang Abuya, dan masih banyak kitab-kitab yang ditulis, yang belum dicetak, yang masih makhtut, yang masih tulisan tangan. Mungkin ada 60 atau 70 kitabnya beliau yang masih belum dicetak. Di antara cetakan beliau, kitabnya yang terkenal adalah Mafahim Yajib an Tusahhah. Kemudian amanahnya Abuya di sini juga pada bulan Syawal pada 1423 tahun 2002, Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani berkunjung ke Malaysia. Dalam kunjungan tersebut, Abuya memberikan amanah kepada murid-murid Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, yaitu amanah kepada murid-murid Sayyid Muhammad untuk membuat hay'ah, himpunan daripada kelompok murid-murid Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki dengan nama As-Sofwa. As-Sofwa, tetapi akhirnya ditambahin dengan hay'ah As-Sofwa Al-Malikiyah yang sudah ma'ruf di Indonesia. Kemudian karamahnya Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Perhatikan, ini Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Di samping beliau seorang guru yang duduk bersama murid lebih dari 20 jam. Kita sholat subuh sama Abuya, sholat tahajud sama Abuya, bangun tidur kadang-kadang kita tidur sama beliau, kita mijitin beliau. Beliau ke kamar mandi, beliau masuk, handuknya sudah kita siapkan, mau wudhu sudah kita wudhui. Kemudian beliau tahajud, kita tahajud. Kemudian mereka baca maulid, beliau baca wirid, kita juga baca aurat. Kemudian sholat sunnah, baca aurat bersama-sama, menghafal bareng, menghafal Al-Quran. Diperintahkan beliau sholat subuh berjamaah, sudah. Kemudian belajar ngaji sama beliau, sholat zuhur berjamaah, sholat asar berjamaah, sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah. Ba'dal isya baru kembali kepada keluarganya. Nanti jam 2 malam beliau balik lagi sama kita. Waktunya habis untuk murid. Makanya beliau mengatakan, atamanna minallah an yaqbidha ruhi baina tullabi wa kutubi wa ana shaim. Dan aku mengharapkan kepada Allah, memohon kepada Allah agar ruhku dicabut ketika saya berada di tengah-tengah santriku dan di antara kitab-kitabku, dan aku dalam keadaan berpuasa. Memang saya menyaksikan, saya mondok Sayyid Muhammad 4 tahun atau 3 tahun setengah bersama beliau. Subhanallah, menyaksikan kemuliaannya beliau, keberkahannya beliau, keagungannya beliau, wibawanya beliau. Sampai-sampai adalah Habib Idrus guru kami, beliau mengatakan, Habib Idrus Al-Idrus dari Bangil, Anda kalau ingin melihat sosok mereka para sahabat Nabi Muhammad, lihat Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Lihat bagaimana tampannya, bagaimana besarnya, tingginya, kemuliaannya, wibawanya, ilmunya, kedudukannya, kayanya, dermawannya, semuanya ada pada Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Akhirnya terjadi bagaimana? Allah memberikan keberkahan kepada murid-murid kita. Ini bagian daripada keberkahan daripada Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Jadi doanya beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal di antara buku-bukunya, di antara murid-muridnya. Kami teringat pada tanggal malam 14 pada jam 3:30 beliau setelah sahur, beliau niat puasa, sudah wudu, pakai baju baru, pakai kopiah baru, pakai sarung baru, kemudian menghadap ke kiblat. Itu waktu yang terakhirnya Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Beliau meninggal di kota Mekah, di Rusaifah, menghadap ke kiblat, di antara buku-bukunya dan di antara murid-muridnya. Ini adalah yang diinginkan oleh Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Dan kemudian ini beliau meninggal pada tanggal 15 Ramadan, dan saya menyaksikan dan saya mengantarkan. Subhanallah, mulai dari Rusaifah sampai Masjidil Haram manusia, dari Masjidil Haram sampai lewat Pasar Seng, kemudian sampai Hubabah Sayyidah Khadijatul Kubra, beliau
diiringi oleh manusia yang begitu banyak. Semua manusia histeris. Disolatkan di Masjidil Haram pada malam ke-15, kemudian dikuburkan di tempat di sampingnya Sayyidah Hubabah Khadijatul Kubra. Dan Abu Yazid Muhammad Alwi Al-Maliki, beliau selama 4 bulan setiap hari pada malam hari jam 1 malam ziarah kepada Hubabah Khadijatul Kubra, dan tidak pernah putus setiap hari. Dia di mobil baca Yasin dan mengucapkan salam kepada Hubabah Sayyidah Khadijatul Kubra di Ma'la selama setiap hari. Kemudian terakhir di bulan Ramadan beliau wafat. Sebelum beliau meninggal, dia sudah mendapatkan ucapkan salam dari Hubabah Sayyidah Khadijatul Kubra yaqdatan. Sayyidah Khadijah mengucapkan salam kepada Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidil Imam Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Mungkin hal ini terjemah yang singkat yang saya berikan kepada antum, yang insyaallah akan bermanfaat, yang insyaallah akan diteruskan oleh akhina Fadilatul Habib Alawi bin Abu Bakar Al-Haddad. Fa'alihi falyatafaddal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.